Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah 6 tahun, namun seringkali saya masih kepikiran dengan mantan saya. Karena setiap kali saya bertengkar dengan suami, secara tidak sengaja saya membandingkan suami dengan mantan pacar saya. Mantan saya dulu orang yang ibadahnya kuat. Selama kami dekat, dia tidak pernah absen membangunkan saya lewat telepon untuk sholat malam. Sedangkan suami kebalikannya. Beliau satu kali pun selama kami menikah tidak pernah begitu. Dibangunkan sholat malam pun kadang saya dimarahi. Karena dianggap tidak mengerti kondisi yang lagi capek. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya sudah mencoba menepis pikiran tentang mantan. Tapi begitu bertengkar dengan suami, masih hal-hal kecil bayangan itu datang dengan sendirinya. Ini ibu waswas syaitan. Ya, ibu kalau mau dengar saya, nah ibu Ita dari Madura, ini waswas syaitan. Jangan ibu ikutin itu. Syaitan lah yang membuat ibu mengingat mantan ibu. Ibu sekarang sudah status istri dan tidak ada dalam Islam poliandri. Yang ada poligami. Laki-laki boleh memiliki beberapa orang istri, tapi perempuan tidak boleh memiliki lebih dari satu suami. Kalau anda sudah berstatus istri, anda harus lupakan semua laki-laki di muka bumi ini untuk jadi pasangan anda. Termasuk memikirkan mereka, membandingkan mereka sama suami, nggak boleh dalam Islam. Inilah suami anda sekarang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, berhubungan dengan sholat malam. Sholat malam ini kan ibadah, sunnah. Bagus kalau bisa dikerjakan. Kalau nggak bisa, memang betul-betul suami ibu capek segala macam. Apalagi memang dia tipologi orang yang belum terbiasa sholat malam. Terus ibu tiba-tiba sekarang mau ajak dia sholat malam. Maka itu, ya, ibu harus bisa mengerti, kecuali dia tinggalkan sholat wajib. Tidak usah dipaksakan. Karena Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati suami. Jadi rahmat ini maksudnya sunnah, bukan paksaan. Semoga Allah merahmati suami yang kalau bangun tengah malam, gitu kan? Kalau dia bangun tengah malam, maka dia, membangunkan istrinya untuk sholat malam bersama. Kalau istrinya nolak, dipercikan sedikit air. Makna globalnya hadits adalah, kalau dia bangun, ya biarkan. Kalau dia tidak bangun, ya nggak usah. Juga semoga Allah merahmati seorang istri. Kalau dia bangun tengah malam, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nolak, dia percikan air sedikit saja. Kalau tetap nolak, ya sudah biarin aja. Tidak usah dipaksakan. Gitu kan? Mungkin suami ibu punya kekurangan di sisi itu, tapi mungkin kelebihannya di sisi yang lain. Belum tentu juga, Bu. Kalau ibu menikah sama mantannya ibu, bisa lebih baik dari suami ibu sekarang. Belum tentu. Berapa banyak orang sholat malamnya kurang, tapi bakti sama orang tuanya bagus. Sedekahnya bagus. Ya. Mungkin kita tidak tahu dia berdoa bagus, kita tidak tahu, gitu kan? Yang ketiga, yang terakhir nasihat saya, ibu jadikan kekurangan suami sebagai kesempatan ibu raih pahala. Ini ajang pahala bagi ibu, ajang pahala. Ibu harus memaksimalkan kesalahan dan kekurangan suami ini, ya, sebagai ajang pahala. Kalau saya pribadi begitu, saya bukan melihat kesalahan orang adalah kesempatan saya untuk menyerang dia. Tidak, tapi saya menjadikan tuh, oh berarti dia belum paham, justru Allah berikan kesempatan saya cari pahala dari situ. Dakwahi dia, sampaikan baik-baik, gitu kan. Dan saya yakin ibu, kalau suami sudah terbiasa menjaga hal yang wajib, insya Allah nanti tidak sulit untuk mengajaknya kepada hal-hal yang sunnah. Sambil ibu doakan, ibu bersabar. Nabi Nuh AS aja berdakwah, mendakwahi istri dan anak itu 950 tahun, dan beliau sabar. Allahu Akbar.